Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eminaf Sadira dari kelas 11 IPA Al-Khawarizmi akan mempresentasikan tentang cara yang saya buat untuk kelulusan di SMA IT Aulia. Cara saya ini berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Bahaya Merokok pada Remaja Tingkat SMA di Tangerang Selatan. Latar belakang singkat yang mendahului CRS saya adalah di mana rokok atau kegiatan merokok adalah suatu hal yang dianggap cukup normal di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit dari perokok yang sadar akan dampak bahaya rokok terhadap kesehatan, maupun itu terhadap sang perokok sendiri atau orang sekitarnya yang menghirup asap rokok. Akan tetapi, banyak pengguna rokok yang tidak mempertimbangkan atau menggampangkan dampak bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, dalam kartlis ini saya akan membahas tentang pengaruh pengetahuan bahaya merokok terhadap sikap merokok remaja tingkat SMA di Tangerang Selatan. Landasan teori. Landasan teori singkat saya adalah pertama, sikap remaja. Remaja adalah seorang sedang berada dalam tahap peralihan dari anak-anak ke jenjang dewasa. Masa remaja umumnya terjadi dalam rentang usia 10-24 tahun. Pada usia ini, pola pikir remaja berkembang sesuai dengan kondisi sosial sekitar mereka. Kedua, pengertian rokok. Rokok atau sigaret adalah lintangan yang digulung dengan kertas, daun, atau kulit jagung berbentuk silinder berukuran panjang. Rokok ini berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacahkan. Ketiga, sejarah rokok. Sejarah rokok dimulai dari Amerika Selatan sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Beberapa abad kemudian, Christopher Columbus menjadi seorang bangsa Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau, yang kemudian membawa tembakau itu kembali ke Eropa untuk diperdagangkan. Keempat, kandungan rokok. Rokok sendiri mengandung zat nikotin dan 7.000 zat kimia berbahaya seperti cyanida, arsenik, dan zat beracun lainnya. Lebih dari 50 zat terhadap dalam rokok diklasifikasikan sebagai karsinogenik atau zat yang bisa memicu kanker. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan bahaya rokok terhadap kebiasaan merokok remaja tingkat SMA di Tangerang Selatan. Waktu dan tempat penelitian adalah Tangerang Selatan, Banten. Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus 2022 sampai dengan November 2022. Metode penelitian yang saya lakukan adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan mengumpulkan data responden. Subjek dan instrumen penelitian saya adalah responden pada penelitian ini adalah remaja tingkat SMA pada Tangerang Selatan tentang pengetahuan terhadap bahaya merokok. Instrumen penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data pengetahuan remaja terhadap bahaya kebiasaan merokok. Deskripsi data penelitian saya adalah telah diberikan total 18 pertanyaan terhadap responden perokok dan non-perokok, di mana 13 adalah pertanyaan tentang identitas sang responden, 10 pertanyaan untuk responden perokok, dan 5 pertanyaan untuk 5 responden non-perokok, di mana pertanyaan untuk perokok memfokuskan seputar pengalaman mereka dengan rokok, dan pertanyaan untuk non-perokok memfokuskan pengetahuan mereka perihal rokok dan dampaknya. Pembahasan. Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dengan metode kuesioner yang telah diisi oleh 22 orang responden, perokok dan non-perokok, bisa diambil bahwa semua responden mengetahui garis besarnya bahaya dan dampak-dampak perokok. Pengetahuan perihal bahaya merokok ini juga tidak secara langsung mempengaruhi keputusan remaja-remaja untuk merokok. Bagi perokok, pengetahuan terhadap bahaya dan dampak perokok sama sekali tidak mempengaruhi keputusan mereka untuk merokok. Karena faktor mereka utama untuk merokok adalah sebagai pelepas stres dan penenang. Sebaliknya dengan non-perokok, pengetahuan terhadap bahaya dan dampak merokok mempengaruhi keputusan dan opini mereka terhadap perokok dan perokok. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah untuk sebagian besar perokok, pengetahuan perihal dampak-dampak merokok maupun terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap lingkungan sekitarnya secara perokok bagi mereka adalah suatu mekanisme coping. Untuk sebagian besar non-perokok, pengetahuan tentang bahaya dan dampak rokok justru menjadi alasan untuk mereka memilih untuk tidak menjadi merokok. Saran yang saya berikan adalah penelitian ini masih banyak kekurangan. Diharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain. 2. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan membutuhkan responden lebih banyak. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang saya bisa berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.